Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ayu Wahyuni dari kelas manajemen 22C dengan NPM 22411208. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum bisnis dengan tema kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang pertama ada pengertian kepailitan. Kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pailit. Pailit ialah keadaan berhenti membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Pernyataan pailit harus dilakukan oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan niaga seperti suatu bentuk pemenuhan azas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar seorang debitur. Tanpa adanya keputusan pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitur. Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur ligitasi, yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disingkat dengan UUK 2004. Selanjutnya yaitu proses pernyataan kepailitan. Proses pernyataan kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit dan akan menghasilkan sebuah putusan pailit. A. Panitera akan mendaftarkan pada tanggal permohonan kepada pemohon diberikan di tanda terima. B. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan. C. Paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. D. Sidang pemeriksaan diselenggarakan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. E. Kemudian atas permohonan debitur dan berdasarkan asalan yang cukup, pengadilan dapat menunda paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Selanjutnya asas hukum kepailitan, yaitu A. Pernyataan pailit harus diputus dalam waktu yang tidak berlarut-larut. B. Pengurus perusahaan yang pailit harus bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, kecuali dapat membuktikan sebaliknya bahwa mereka tidak bersalah. C. Dimungkinkan utang debitur dilakukan restrukturisasi sebelum diajukan permohonan pailit. D. Diskriminasi terhadap kecurangan debitur. Selanjutnya yaitu tujuan undang-undang kepailitan. A. Memberikan forum kolektif untuk memilah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset debitor yang tidak mencukupi untuk membayar utang. B. Menjamin pembagian yang sama dan seimbang terhadap harta debitur sesuai dengan asas pari passu. C. Mencegah agar debitur tidak melakukan tindakan yang merugikan para kreditor. D. Melindungi kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka. E. Memberikan kesempatan pada debitor dan para kreditornya untuk melakukan restrukturisasi utang debitur. F. Memberikan perlindungan pada debitor yang beretikat baik dengan cara pembebasan hutang. Selanjutnya yaitu PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang. Pada pasal 222 PKPU diajukan oleh 1. Debitor yang mempunyai lebih dari 1 kreditor atau oleh kreditor. 2. Debitor yang tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Yang ketiga, kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor. Sebab-sebab adanya penundaan pembayaran keadaan yang sulit seperti jatuh rugi, kapal tenggelam, pembekuan simpanan di bank, dan lain-lain, sehingga debitur kekurangan uang untuk membayar hutang-hutangnya.
Namun, kesulitan itu belumlah sedemikian rupa, sehingga dia berada dalam keadaan berhenti membayar yang sebenar-benarnya. Jadi dia belum perlu dipilotkan karena hanya dibutuhkan untuk waktu memperbaiki keadaan ekonominya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.